Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Izulhaq, NIM 17660018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal desain saya dengan judul rancangan Redesign Pondok Pesantren Alam Darul Arifin Ponorogo dengan pendekatan Extending Tradition. Isu permasalahan dari perancangan ini, yang pertama, mengembangkan pondok karena jumlah peminat santri pondok pesantren di Ponorogo lumayan tinggi sehingga harus memperbaiki fasilitas pondok. Image lingkungan pondok yang sering dikatakan kumuh. Yang ketiga, permintaan pengelola pondok untuk mengembangkan dan memiliki wajah baru atau ciri khas dibanding dengan ponpes lain dengan menata ulang memakai nuansa budaya dipadukan dengan modern. Yang terakhir, pengubahan pondok pesantren alam dikarenakan saat ini fokus pesantren terhadap pengembangan usaha alam yang baru dirintis oleh pengelola pondok pesantren. Sesuai dengan isu pendekatan yang saya ambil yaitu Extended Tradition, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pertapakan, struktur, peratapan, dan persolekan. Di sini terdapat kriteria arsitektural dan kriteria Extended Tradition yang merupakan kriteria arsitektural yang disesuaikan dengan tradisi. Contohnya zoning yang dibawa kepada Extending Tradition kriteria menjadi peletakan masa rumah Jawa. Selanjutnya, analisis fungsi dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan penunjang. Adapun fungsi primer yaitu fungsi edukasi berupa pesantren dan fungsi keterampilan berupa pengembangan budaya. Fungsi sekunder berupa fungsi kewirausahaan berupa market. Yang ketiga, fungsi penunjang yang dibagi menjadi 2, yaitu fungsi pengelolaan dan fungsi servis. Analisis pengguna aktivitas. Pondok Pesantren Darul Arifin Ponorogo adalah lembaga sekolah Islam yang diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat, jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, khususnya anak yatim dan duafa agar mendapat pengetahuan agama Islam dan keterampilan dalam bidang pertanian dan kewirausahaan. Selanjutnya, jadwal santri. Saya akan menjelaskan kurikulum dari pesantren ini. Kegiatan santri sama seperti pondok pesantren lainnya. Hanya saja yang membedakan aktivitas ada pengembangan budaya setelah kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, analisis ruang. Berikut ini analisis ruang dengan jumlah total massa dengan luasan 3.536 meter persegi termasuk dengan area budidaya. Berikut blok plan asrama putri yang terpisah dengan asrama putra dan area budidaya sebagai ruang perantaranya. Yang selanjutnya ada analisis tapak. Yang pertama, tata massa. Prinsip desain yang digunakan yaitu pertapakan. Tata massa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan tata massa rumah joglo sesuai dengan pendekatan. Jadi area santri putri disesuaikan dengan zoning rumah Jawa dan area santri putra menyesuaikan. Yang selanjutnya ada analisis angin. Dari data, kecepatan angin rata-rata 4-11 km per jam dari arah selatan. Prinsip desain memanfaatkan aliran angin. Ada beberapa analisis yang bisa diaplikasikan, seperti tidak meletakkan massa pada area sisi selatan. Sisi selatan bisa diberi bangunan yang tidak masif seperti gazebo. Vegetasi pemecah angin, roster untuk pengawaan pada ruang. Selanjutnya, analisis matahari. Dari data, suhu rata-rata tapak 23-31 derajat Celcius. Prinsip desain memanfaatkan sinar matahari untuk mengurangi kelembapan pada ruang. Aplikasinya memanfaatkan bukaan pada sisi timur, orientasi bangunan menghadap ke timur, dan vegetasi sebagai penghalang jika sinar matahari langsung mengenai bangunan. Yang selanjutnya ada analisis akses. Dari data, tapak bisa diakses dari 2 jalan, jalan buntu dan jalan utama. Kriteria desain mempertimbangkan kenyamanan. Untuk pengaplikasiannya, tapak tetap diakses oleh 2 jalan, membedakan entrance antara area santri putra dan santri putri. Selanjutnya, analisis kebisingan. Dari data, sumber kebisingan yang tinggi dari akses jalan utama. Maka dari itu ada beberapa analisis yang bisa digunakan, yaitu pengaturan tata massa dengan zona privat dijauhkan dari akses utama. Yang kedua, vegetasi filter kebisingan dan pagar pembatas. Dan selanjutnya analisis vegetasi. Pada tapak
terdapat pohon bambu, pisang, bayam, dan kedondong. Berikut ini tanaman yang bisa digunakan pada tapak. Selanjutnya ada analisis bentuk. Data pada tapak bentuk awal pondok pesantren berupa bangunan joglo. Teori extending tradition yaitu mempertahankan nilai budaya Jawa, mengutip langsung bentuk masa lalu, kemudian menginterpretasikan masa lalu diubah berdasar perspektif dan kebutuhan masa kini dan masa depan. Dari beberapa masa pada analisis bentuk mencantumkan beberapa aspek extended tradition yang sudah dijelaskan pada awal, seperti persolekan dengan penggunaan gebyok, persungkupan berupa tiang soko guru. Untuk rumah induk tidak mengubah banyak, tetap mengadopsi bangunan joglo. Atap yang digunakan yaitu atap joglo juga. Untuk mini swalayan dan kantor pengelola lebih cenderung ke modern, namun tetap mengambil nilai masa lalu, seperti kombinasi dinding kayu, persolekan dengan penggunaan kaca dengan penggunaan listrik. Selanjutnya analisis struktur. Struktur awal atap menggunakan struktur kayu. Analisis struktur. Struktur atap bisa menggunakan baja ringan maupun menggunakan kayu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk pondasi bisa menggunakan pondasi batu kali maupun pondasi footplate. Ukuran kolom yang digunakan yaitu untuk bangunan 3 lantai, ukuran kolom 30 x 30. Selanjutnya analisis utilitas. Yang pertama ada utilitas listrik. Berikut ini adalah skema. Yang pertama dari gardu PLN terdekat, kemudian dibawa ke ruang mekanikal elektrikal dan didistribusikan ke seluruh bangunan. Yang selanjutnya ada utilitas air bersih yang berasal dari sumber galian, kemudian dibawa ke tangki air, kemudian baru didistribusikan ke seluruh bangunan. Yang terakhir ada utilitas air kotor. Aliran air kotor dibawa ke septic tank dan dibawa ke sumur resapan. Perancangan pondok pesantren alam dengan pendekatan extending tradition ini dari isu yang sudah dijelaskan di awal, kemudian dipilih pendekatan extending tradition. Integrasi Islam yang saya gunakan yaitu Quran Surat Al-Jathiyah dengan aspek penggunaan material ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada Quran Surat Al-Hujurat dengan aspek estetika. Muncul konsep dasar yaitu koeksistensi alam dan budaya dalam pesantren, yang berarti hubungan timbal balik antara alam dan budaya. Untuk konsep tapak ini menerapkan prinsip extended tradition yaitu pertapakan. Maka penataan pada area santri putri dibuat seperti penataan rumah joglo, yaitu terdapat pendopo, peringgit, dan dalam atau rumah omah jero. Tata masa yang dipilih yaitu tata masa klaster, karena tata masa ini sangat cocok karena tidak terpusat pada satu zona sehingga tidak memungkinkan akses santri putri dan santri putra saling bertemu untuk menjaga privasi masing-masing area. Untuk konsep tapak selanjutnya yaitu aksesibilitas dan sirkulasinya. Tapak dapat diakses oleh 2 jalan, yaitu jalan buntu ataupun dari jalan utama, memberikan sirkulasi santri putra dan santri putri. Pengembangan budaya diletakkan di antara zona santri putra dan santri putri. Parkir pun juga dibagi menjadi 2, parkir di zona santri putra dan di zona santri putri. Untuk lanskap tapak, koeksistensi alam budaya dalam pesantren. Memayu Hayuning Bawono merupakan prinsip orang Jawa. Berarti orang Jawa berkewajiban untuk memperindah keindahan dunia. Di satu fisik, secara harafiah, manusia harus memelihara dan memperbaiki lingkungan fisiknya. Ada 3 aspek yang diperhatikan yaitu area budidaya, kandang kambing, dan kolam. Di area budidaya ini tanaman yang dipilih sawi, pisang, cabai, kubis yang nantinya bisa dinikmati oleh para santri. Yang selanjutnya ada kandang kambing dengan sistem terseleksi dengan masuk mengurangi bau yang menyengat. Sistem ini memanfaatkan kotoran dan urin kambing untuk pupuk organik. Yang selanjutnya kolam. Selain untuk view, kolam ini juga untuk meredakan panas pada area tapak. Yang selanjutnya ada konsep bentuk.
Aspek utama pada konsep bentuk ini yaitu persolekan sebagai kisi-kisi. Selain untuk estetika, kisi-kisi ini juga untuk merespon aliran angin. Selanjutnya persungkupan yaitu dinding, konsep unfinished dengan penggunaan dinding batu bata agar dapat mendapat suasana alam dan budaya. Selanjutnya pertapakan. Pada lantai dasar dibuat memaksimalkan bukaan untuk menyesuaikan sekolah alam. Selanjutnya konsep masjid. Aspek utama masjid yaitu peratapan. Penggunaan atap mengutip masa lalu dengan disesuaikan dengan kebudayaan sekitar. Persolekan berupa roster ventilasi dan kisi-kisi. Penggunaan detail-detail Jawa seperti kisi-kisi batik, aksen Jawa berupa ukiran dan lampu khas tempo dulu. Yang selanjutnya konsep minimarket. Konsep minimarket ini bangunan sederhana namun tidak melupakan pendekatannya standard tradition. Aspek yang dipertimbangkan persolekan dengan bukaan yang disesuaikan dengan kegunaan perspektif masa kini. Yang selanjutnya ada persungkupan dari material. Material yang digunakan dominan kayu, kaca, dan beton. Untuk selanjutnya ada konsep pendopo atau dalam. Bangunan dalam ini dikombinasikan dengan kebutuhan masa kini. Aspek yang dipikirkan atau dipertimbangkan yaitu peratapan yang dikutip dari bangunan pendopo atau masa lalu, persungkupan dari material dan industrial dengan menggunakan dinding unfinished dengan material dominan kayu dan kaca. Selanjutnya, konsep ruang pondok pesantren, keduanya sama-sama memiliki penghawaan dengan kisi-kisi yang maksimal. Pendukung extended traditionnya juga material yang digunakan kayu, dinding, dan batu bata unfinished. Untuk asrama menggunakan kasur tingkat. Untuk konsep ruang masjid ada 3 aspek yang saya akan jelaskan, yaitu serambi masjid, ruang musola, ruang sholat, maksud saya area wudhu. Menggunakan lantai kayu, pendukung extended tradisinya juga kisi-kisi batik, lampu klasik, dan ukiran. Pada ruang sholat juga ada pilar atau soko guru, perpaduan material kayu dan marmer. Untuk selanjutnya konsep ruang ini ada area belanja dan kantor infak sedekah. Keduanya sama menggunakan lantai kayu, material yang digunakan juga dominan kayu, dinding batu bata expose. Pendukung extending tradition ini juga kisi-kisi batik, lampu klasik, dan ukiran batik. Untuk konsep ruang pendopo atau dalam kiai ada 2, ruang istirahat kiai dan teras dalam. Keduanya sama menggunakan lantai kayu, material dengan dominan kayu, dinding batu bata expose, pendukung extended tradition, ukiran batik, pintu kayu gebyok. Untuk teras dalam juga sama. Untuk konsep strukturnya, fondasi yang saya gunakan untuk bangunan 3 lantai ini fondasi strospel karena cocok untuk bangunan 3 lantai, tahan getaran, dan pengerjaannya pun juga cepat. Struktur atap saya pilih baja ringan karena tidak memerlukan expose. Yang berikutnya pendopo saya menggunakan fondasi batu kali karena konstruksinya sederhana, lebih cepat, dan mudah disesuaikan. Dan selanjutnya struktur atapnya saya menggunakan kayu karena kesannya lebih alami, karena nantinya akan diekspos. Dan struktur atap kayu ini lebih fleksibel dan proses pengerjaannya pun juga mudah. Untuk teras air bersih terbagi menjadi dua sumur galian untuk area santri putra dan santri putri. Untuk utilitas kotor, pembuangan air kotor black water langsung menuju septic tank yang ada di masing-masing bangunan. Untuk grey waternya digunakan untuk menyiram tanaman di area budidaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.